anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Sungguh berbahagia sekali saat ini kita berjumpa lagi dalam ibadah anak sekolah minggu. Mari sebelum kita mulai ibadah pada saat ini, kita akan sama-sama angkat pujian. Hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita, yuk kita sama-sama berdoa. Semuanya tunduk kepala, tangan dilipat, mata ditutup. Yuk kita berdoa bersama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat kembali beribadah untuk memuji nama Tuhan. Tuhan pimpin kami semua Tuhan, agar kami dapat memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan sungguh-sungguh. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bergembira setiap saat, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Yuk adik-adik, kita akan lanjutkan pujian kita. Kita akan selalu bersukacita. Kita nyanyikan adalah sukacita di hatimu. Yuk sama-sama. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hati. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Cilani tentunya hari ini juga sangat bersukacita karena kita dapat berjumpa lagi dengan anak, biarpun terpisah jarak, kita ada di gereja dan anak-anak ada di rumah. Tapi itu tidak menghalangi sukacita kita bahwa dimanapun kita berada, ada Tuhan yang selalu membuat kita sukacita. Betul sekali ya adik-adik, yuk kita sama-sama selalu bersukacita dimanapun kita berada. Jangan sedih ya, setiap hari kita harus selalu bersukacita. Ya kita sama-sama, setelah kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Nana. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian, tabur firman-Mu padaku. Biarlah firman Tuhan selalu ada dan tinggal di dalam hati kita dan membuat kita selalu bersukacita. Tabur firman-Mu padaku. Ayo, Kak.
tabuh firman-Mu padaku. Tabuh firman-Mu padaku. Bimbing aku di jalan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu. Agar aku senangkan-Mu. Ya, siapkan hati adik-adik sekalian, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disiapkan oleh Ibu Nana. Mari Ibu Nana. Terima kasih Pak Eko, Tante Lani, Kak Joshua, dan Kak Eki. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Bu Nana percaya hari ini kalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat. Yuk, kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Dan kita mau siapkan hati kita dengan bersama-sama berdoa. Yuk, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan ada bersama-sama dengan kami, memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Biarlah firman yang disampaikan oleh Bu Nana boleh diterima dengan baik oleh anak-anak, dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, masih ingat cerita minggu lalu? Ya, benar. Minggu lalu kita belajar dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar dari siapa ya? Penasaran? Nah, sebelumnya Bu Nana mau tanya nih. Siapa di rumah yang kalau dijanjikan sesuatu oleh mama, papa, teman mungkin, atau oma, opa, dan saudara yang lain merasa senang? Dijanjikan beli sepatu mungkin, atau dijanjikan untuk diajak pergi ke suatu tempat. Siapa yang senang? Ya, Bu Nana juga senang sih kalau ada yang menjanjikan untuk melakukan sesuatu gitu ya, atau dijanjikan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, tapi gimana ya kira-kira kalau ternyata apa yang dijanjikan itu tidak kunjung terwujud, atau anak-anak harus menunggu lama sekali nih agar janjinya terwujud? Apa nih kira-kira perasaannya? Hah? Marah? Sedih? Bersungut-sungut? Nah, yuk kita mau lihat reaksi teman-teman kita berikut ini. Apakah sama dengan kalian? Yuk kita lihat tayangan video berikut ini. Kevin pernah dijanjiin beli sesuatu sama mama nggak? Sekarang baru dijanjiin ya? Terus gimana rasanya waktu dijanjiin? Ya, ragu-ragu. Ragu-ragu. Pas mama janji, Vin besok tak beliin tas misalnya kayak gitu, kamu seneng apa sedih apa? Ya seneng. Oh, jadi pas dijanjiin kamu rasanya senang. Terus yang bikin kamu ragu-ragu apa? Tadi jawabnya ragu-ragu. Ragu-ragu kalau mama tidak dibeliin atau iya. Oh, terus kalau misalnya ternyata sama mama beneran dibeliin, piye rasanya? Ya sedikit lah, berubah sedikit. Berubah sedikit. Apa yang akan kamu lakukan ke mama ketika tiba-tiba mamamu membelikan sesuatu yang sudah dijanjikan itu? Sepatu misalnya. Cuman nggak apa-apa gitu doang. Ya ampun. Nggak terima kasih gitu. Iya. Terus disayang nggak mamanya? Oh, emoh. Tahu, inget. Wih. Terusin. Tapi kalau ternyata mama ternyata kelupaan.
Terus namanya sama saja berbohong. Ya enggak kan, lupa. Terus misalnya nih janjinya besok ya Vin, tanggal 15 gitu. Ternyata tanggal 15 tuh mama lupa. Kamu rasanya gimana? Kasihan. Terus kamu kecewa, terus marah nggak? Marah banget. Terus kamu bilang apa sama mama? Gak tahu. Gimana? Biasanya gimana? apa? Diemin. Mama didiemin. Oke, baiklah. Halo Saka. Halo. Kamu pernah diberi janji nggak sama ibu? Pernah. Pas dijanjiin, gimana perasaanmu? Senang sekali. Kenapa kok senang? Soalnya sudah dibeliin. Kalau nggak jadi dibeliin ternyata? Tetap senang. Tetap senang? Tidak bisa main mobil-mobilan. Nah, kalau ibu janji belikan tas tapi ternyata nggak jadi dibelikan, terus Saka gimana perasaannya? Masih senang. Masih senang? Kalau biasanya nangis saya kok. Halo Arya, kamu pernah nggak dijanjiin sama ibu? Pernah. Rasanya gimana pas dijanjiin? Seneng. Seneng karena apa? Karena dibeliin sesuatu. Terus saat kamu ternyata dibelikan, perasaanmu gimana? Senang sekali. Senang sekali. Kalau ternyata janjinya diingkari, nggak jadi dibelikan sesuatu, Menunggu waktu yang tepat. kamu marah nggak? Enggak. Marah ya biasanya. Risto, bagaimana perasaanmu jika dijanjikan sesuatu? Biasa aja. Kenapa biasa saja? Karena siapa tahu nggak barang yang saya inginkan. Terus kalau misalnya tetap dijanjikan dan tidak ditepati, Marah. kenapa marah? Udah janji kok diingkari. Nah, gimana? Apakah kalian juga mengalami hal yang sama, merasakan hal yang sama dengan Saka, Arya, Kelvin, dan juga Kristo? Ya, kebanyakan dari kita pasti akan merasa sedih ya, kecewa, bersungut-sungut, bahkan marah kalau janjinya tidak kunjung ditepati. Yuk, kita mau belajar dari Alkitab. Kita hari ini mau belajar dari Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Kita buka Alkitabnya ya. Yuk kita buka di kitab Kejadian. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ke 7. Sekali lagi ya. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ke 7. Judul perikopnya Ishak lahir. Kita baca bersama-sama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah, anak-anak, dari bacaan kita tadi, kita tahu bahwa Allah menjanjikan sesuatu kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Menjanjikan apa? Ada yang tahu? Ya, Tuhan Allah menjanjikan keturunan Bapak Abraham akan sebanyak bintang di langit dan
sebanyak pasir di lautan. Tapi sampai Bapak Abraham dan Ibu Sarah tua, Bapak Abraham dan Ibu Sarah belum punya satu anak pun. Jadi kira-kira mungkin nggak ya kalau keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di lautan? Tentu kalau kita sebagai manusia merasanya, aduh nggak mungkin deh gitu ya. Apalagi Bapak Abraham dan Ibu Sarah sudah tua. Nah, tapi yang dilakukan Tuhan adalah luar biasa. Tuhan Allah memberikan keturunan kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah tepat ketika Bapak Abraham berusia 100 tahun. Wow. Bapak Abraham dijanjikan keturunan yang sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan ketika Bapak Abraham berusia 75 tahun. Dan Bapak Abraham baru mempunyai anak setelah dia berusia 100 tahun. Berapa tahun ya Bapak Abraham menunggu? Ya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah menunggu janji Tuhan tergenapi selama 25 tahun. Tidak hanya 25 menit, 25 hari, 25 minggu, tapi 25 tahun. Wah, lama sekali ya. Tapi kita tadi lihat di Alkitab bahwa Bapak Abraham dan Ibu Sarah tidak bersungut-sungut, tidak bersedih, tidak marah ya. Ibu Sarah tetap bersukacita. Bahkan ketika orang-orang mulai berbicara nih, gak mungkin Ibu Sarah akan punya anak. Ibu Sarah tetap tersenyum, tetap bersukacita. Nah, ternyata benar ketika Ibu Sarah mengandung, Ibu Sarah sudah berusia 90 tahun. Sesuatu yang mungkin mustahil buat manusia ya. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Abraham dan Ibu Sarah percaya bahwa penggenapan janji Tuhan pasti akan mendatangkan sukacita. Dan benar saja, ketika Ishak lahir, maka sukacita ada di keluarga Ibu Sarah dan Bapak Abraham. Kelahiran Ishak atau penggenapan janji Tuhan tidak hanya membuat Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang berbahagia, tapi juga semua orang yang ada di sana dan lebih banyak orang lagi. Nah, anak-anak, hari ini yuk kita belajar dan berjanji untuk tidak bersungut-sungut bahkan marah ketika janji yang diberikan kepada kita belum terpenuhi. Nah, susah ya? Ya, Bunda Nana juga belajar sama seperti kalian. Tapi percaya kalau janji yang diberikan itu nanti terpenuhi, maka akan mendatangkan banyak sukacita. Ya, kita mau belajar dari Ibu Sarah, kita mau belajar dari Bapak Abraham untuk tidak bersungut-sungut dan tidak bersedih ketika janji yang diberikan kepada kita belum terpenuhi. Terutama nih, kita tidak akan bersungut-sungut ketika menanti janji Tuhan. Seperti apa nih kira-kira? Yang sederhana aja. Bunda Nana percaya nih, anak-anak pasti sudah merasa bosan. Pengen sekolah, pengen bermain dengan teman-teman, pengen ke gereja bersama-sama gitu ya. Tapi saat ini kita belum bisa karena kita masih dalam kondisi yang tidak aman karena adanya virus corona. Nah, tapi yakinlah bahwa Tuhan berjanji pandemik ini akan segera berakhir. Nah, ketika itu terjadi, maka semua orang, tidak hanya anak-anak, tidak hanya Bu Nana, tidak hanya Pak Eko, Tante Lani, Kak Joshua, Kak Eki, tapi semua orang pasti akan merasakan sukacita dan kita akan bersukacita bersama-sama. Yuk, kita mau baca ayat emas kita hari ini. Ayat emas kita terambil dari kitab Mazmur, masih di Perjanjian Lama ya. Yuk dibuka kitab Mazmur.
Mazmur 119 ayat 162. Di Alkitab dituliskan, "Aku gembira atas janjimu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan." Bu Nana akan bacakan dalam versi Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini, ya. Mazmur 119 ayat 162. Janjimu membuat aku gembira, seperti seorang yang menemukan harta. Yuk kita hafal ayat ini bersama-sama. Mazmur 119 ayat 162. Janjimu membuat aku gembira, seperti seorang yang menemukan harta. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 162. Janjimu membuat aku gembira, seperti seorang yang menemukan harta. Ya, ayat ini boleh dihafal dan boleh jadi renungan buat kehidupan kita sehari-hari, agar kita selalu ingat bahwa menanti janjinya Tuhan akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, yuk kita mau akhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh belajar dari Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Kami mau belajar untuk tidak bersungut-sungut dan tidak sedih, apalagi marah ketika kami menantikan sebuah janji yang harus ditepati. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, dan kami yakin serta percaya Tuhan akan memampukan kami untuk bisa terus menunggu setiap janji dengan tetap bersukacita. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam kondisi yang sakit, sedang dalam kondisi yang bersedih. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyembuhkan dan memberi penghiburan kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, dan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, jangan menyerah ya, dan jangan pernah lelah untuk terus mengandalkan Tuhan dan tetap jaga kesehatan dan kebersihan sampai nanti kita bisa bertemu lagi dalam ibadah bersama-sama di gereja. Sebentar lagi kita kembali ke Pak Eko dan Tante Lani ya. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Nana, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu Allah Itu Baik. Yuk semuanya berdiri. Yuk semua bangkit berdiri, ya. Kita akan nyatakan bahwa Allah kita itu Allah yang baik buat kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebersamaan kita bersama. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.